Oke, silakan salah satu untuk pimpin doa. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Menjunjung tanah airku Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bahagia semua ya? Bahagia. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik ya. Oke. Dalam pertemuan hari ini saya akan menyampaikan ya materi dalam pembelajaran yaitu tentang teknologi perangkat bergerak. Sebelum saya mulai, Bapak mau mengecek nih siapa saja yang nggak hadir. Raffi tidak hadir ya. Fajar kemana? Alfa. Fitria? Alfa. Selanjutnya, sebelum mulai pembelajaran, di sini Bapak akan menyampaikan seperti biasanya tata tertib ya. Ya, yang pertama tidak boleh menggunakan apa? Handphone ya, sebelum ada instruksi, betul. Kalau misalkan sudah diinstruksikan menggunakan HP, gunakan HP dengan sebaik mungkin untuk mengakses sumber-sumber informasi yang disampaikan, gitu ya. Nah, selanjutnya nih, sebelum untuk memulai materi, ingin bertanya pada kalian ya, ada beberapa pertanyaan ya. Yaitu seputar secara umum tentang teknologi perangkat bergerak yang biasa kalian gunakan. Perangkat bergerak yang kalian gunakan itu kan apa sih? Smartphone, apalagi? Konsol, apa mas? Konsol game ya. Dalam untuk pembelajaran apa? Laptop ya. Gitu. Selanjutnya, nah, untuk pertanyaannya. Yang pertama dalam pendahuluan ini, seberapa pentingkah? Ya, ingat, dicermati untuk pertanyaannya. Seberapa pentingkah perangkat bergerak, ya, handphone yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang ingin menjawab? Cung? Ya, Mas siapa? Oke, Mas Atta. Ya, jawab. Penting untuk alat komunikasi. Oke, jawabannya tadi apa? Sangat penting untuk alat komunikasi, betul sekali. Ada lagi? Ya, Mbak. Penting untuk belanja online. Wah, ini kalau perempuan saya kan sukanya online shop ya. Selanjutnya yang kedua. Nah, apa saja sih dari karakter ya, karakteristik perangkat bergerak yang kita punya? Apa? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, Mbak, siapa namanya? Arum. Apa? Memiliki penyimpanan yang terbatas Pak. Oke, betul nggak? Betul. Oke. Pertanyaan yang terakhir. Ya. Pertanyaan yang terakhir, di dalam perangkat bergerak ya, itu kan bagaimana sih langkah-langkah kita supaya baterai yang ada di perangkat bergerak tersebut bisa efisien. Bagaimana cara mengelolanya supaya HP biar tidak cepat panas, baterainya tetap irit gitu ya. Paham ya? Itu kan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Coba apa? Ada yang siapa? Ya, Mas Tajudin. Menghapus dan menginstal aplikasi yang tidak digunakan. Oke. Menghapus dan menginstal aplikasi yang tidak digunakan atau yang tidak diperlukan. Ada lagi, Mas? Ya. Ya. Mengupdate atau memperbarui sistem HP. Ya. Mengupdate atau memperbarui sistem HP, sistem operasinya ya. Biar apa? Biar
ketika kita gunakan mobilitas HP kita, perangkat bergerak kita itu semakin maksimal gitu ya. Nah, oke, terima kasih. Selanjutnya di sini Bapak akan memberikan soal yang melalui Google Form ya. Ada pertanyaan awal gitu ya. Silakan kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan. Di situ ada pertanyaan untuk mengetahui tingkat awal kalian sebelum kita belajar tentang teknologi perangkat bergerak lebih mendalam. Sudah bisa diakses? Ya, silakan. Kita cek nilainya berapa. Hasilnya di sini nilainya 10 ya. Ini ada yang 8, ada yang 8, ada yang 6. Materi yang akan kita bahas hari ini kalian sudah ada gambaran ya. Sudah bisa ya, usuk apa sih di dalam perangkat bergerak, apa saja sih yang akan kita pelajari. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan awal kita ya. Selanjutnya silakan untuk HP-nya bisa disimpan lagi. Silakan kita mulai materi, bukunya bisa dibuka. Kita akan belajar tentang teknologi perangkat bergerak ya. Selanjutnya sini di dalam tujuan pembelajaran ya, pembelajaran hari ini nanti diharapkan kalian semua sebagai peserta didik di sini mampu memahami dan mengomunikasikan pengertian sejarah dan komponen sistem operasi perangkat bergerak. Selanjutnya yang kedua, peserta didik mampu menganalisa tools pengembangan perangkat bergerak. Perangkat bergerak adalah perangkat elektronik portable yang dibenamkan sistem dan komponen canggih yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan berbagai tugas. Nah, perangkat bergerak sering digunakan untuk melakukan komunikasi, hiburan, dan berbagai keperluan sehari-hari. Nah, selanjutnya, nah ini tadi yaitu karakteristik dari perangkat bergerak apa saja? Ukurannya kecil, memorinya terbatas, apalagi daya proses yang terbatas ya. Selanjutnya mengkonsumsi daya yang rendah, masa hidup pendek. Ini yang paling terpenting yang nantinya kita akan mengembangkan sebuah perangkat bergerak. Apa yang perlu kita, yaitu di sini ada jenis-jenis sistem operasi perangkat bergerak. Kita harus tahu sistem operasi perangkat gerak kita itu apa saja. Ya. Di sini ada banyak sekali sistem operasi. Ya, ada Android, ada iOS, ada Java, Symbian, Windows Mobile, ya. Terus WebOS yaitu dari Linux, BadaOS dari Samsung dan BlackBerry. Kalau kita lihat yang paling tren yang mana saat ini? Yang mana? Android. Oke, Android ya. Selanjutnya nih, tools pengembangan perangkat bergerak. Tools itu apa sih? Alat untuk mengembangkan perangkat bergerak. Contohnya ada Android Studio, Flutter, apalagi React Native ya. Pernah dengar nggak React Native? Belum ya. Visual Studio Code, terus App Inventor, App Accelerator, Xcode, sama Ionic. Dari berapa ini? Ada 7 tools yang pernah kalian gunakan yang mana? Fisik apa? Visual Studio Code, App Inventor, Flutter,
Android. Wah, keren ya, 4. Nanti kita akan mengembangkan perangkatnya bisa menggunakan Android Studio. Nah, selanjutnya sini materi sudah saya sampaikan. Dari materi yang sudah saya sampaikan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan ya? Oke. Silakan, Mbak. Pak, HP saya sudah 5G tapi kenapa nggak ada aksesnya? Oke, ada pertanyaan nih dari Mbak siapa? Risma. Dari Mbak Risma. HP-nya sudah 5G. Wah, berarti hebat ya. Berarti sudah hebat. HP-nya sudah 5G tapi tidak bisa diakses, tidak bisa memanfaatkan jaringan. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Nah, alasannya kenapa? Karena kalau di Pemalang ini khususnya itu untuk jaringan 5G itu belum tersedia. Walaupun HP kalian memiliki fasilitas 5G, ya belum bisa digunakan karena belum menyebar atau menyeluruh infrastruktur jaringan tersebut di setiap kota-kota kecil. Di sini materi sudah saya sampaikan. Paham ya? Oke. Kalau paham, di sini Bapak akan memberikan sebuah instruksi. Nanti kalian bentuk kelompok. Satu kelompok 5 orang aja, ya. Boleh 4, boleh 5, maksimal 5. Silakan nanti kalian bentuk kelompok. Nanti Bapak akan memberikan tugas, ya, diskusi untuk soal tersebut, lalu kalian kerjakan. Bisa dipahami instruksinya? Bisa ya? Silakan bentuk kelompok. Gini, sebelum saya ada pilihan nih, paling enak. Yang membentuk saya sendiri atau kalian yang milih? Hah? Pilih sendiri? Oke, wis, pilih sendiri. Nanti silakan kalian bisa bekerja sama. Oke, untuk membentuk kelompok, saya bebaskan, kalian bisa memilih sendiri. Oke, silakan. Kalau sudah, di sini Bapak akan membagikan lembar kerja, ya, LKPD yang nantinya kalian akan mengerjakan. Oke, kelompoknya Mbak Arum ya. Ini ada LKPD-nya, nanti kerjakan secara diskusi. Kelompok 3. Oke. Silakan. Oke, silakan kalian perhatikan dulu semuanya. Instruksinya adalah perhatikan, mohon perhatiannya. Mohon perhatiannya. Di situ ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Di situ ada langkah-langkah pengerjaan. Silakan kalian baca dan pahami secara baik. Nanti di situ ada instruksinya bagaimana langkah-langkah mengerjakan soal di LKPD tersebut. Di situ ada soal dan ada lembar jawaban. Sebelum mengerjakan, kalian di situ diisi dulu nama kelas, nama kelompok, terus nama anggota kelompoknya. Gitu. Nah, selanjutnya di dalam mengerjakan soal diskusi ini, silakan kalian bisa menggunakan perangkat bergerak atau handphone, ya, untuk mengakses sumber daya online. Ya, untuk mencari referensi. Kalian bisa melakukan identifikasi, lalu lakukan observasi, ya, kalian bisa menemukan jawaban di situ. Dan yang pertama adalah kalian bisa melakukan diskusi. Perintahnya paham ya? Bisa dilaksanakan? Oke, kita kasih waktu 20 menit. Bisa ya? Silakan kerjakan.
silakan diskusi. Nama kelompoknya ditulis dulu, Mas. Langkah-langkahnya diikuti ya. Dari langkah nomor 1. Langkah-langkahnya diikuti dulu. Kelompok berapa? Gimana? Diskusi. Ya, betul gitu. Silakan. Coba. Nah, gitu kerja kelompok, kerjakan. Ya, silakan bisa gunakan Google. Ada kesulitan? Belum ada ya? Untuk soal diskusinya bisa dipahami ya? Oke, silakan lanjutkan. Sudah sampai mana? 4. Oke. Gimana? Masih semangat untuk menjawab? Perhatikan. Ini pada ada yang ngantuk nih. Sejenak kita ice breaking, gitu ya? Oke, saya putarkan ada 6 chicken. 6 ayam gitu ya. Nanti kalian bisa ngikuti ya. Nanti kalau ada instruksi berdiri silakan berdiri. Nanti siapkan dulu. Mulai. Yuk. Ayo. Hore, tepuk tangan semuanya. Gimana perasaannya, bahagia? Ngantuknya hilang? Alhamdulillah, silakan buka HP, buka lembar LKPD-nya, kerjakan lagi. Semangat? Oke. Sudah 10 menit ya. Nanti 10 menit lagi waktunya selesai. Saya harap nanti bisa pembagian tugasnya ya. Di situ ada 4 soal, nanti kalian bisa membagi tugas siapa-siapa saja yang untuk menjawab soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Yang di sini ditekankan adalah kerjasamanya, gitu ya. Dan gunakan juga dengan bahasa yang tertata dengan rapi dan baik, gitu ya. Sudah semua? Sudah semua? Oke, kalau sudah semua, silakan nanti kalian presentasi hari ini langsung. Mau siapa dulu yang mau maju dulu? Oke, kelompok 1 dulu aja ya. Oke, silakan maju. Bisa dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD. Ya, diskusi soal ya. Oke, silakan. Nomor 1 akan digambarkan oleh Dewi. Ya, silakan. Coba alurnya seperti apa? Kan kita kalau mau mengirim pesan Ya. kedua Ya. dari internet 1 ke internet WhatsApp dulu. Ya, terus? Ke internet WhatsApp ke server WA. Habis ke server WA ke internet WhatsApp lagi. Ya. Habis ke internet WhatsApp baru ke HP kedua. HP tujuan ya? Ya. Oke. Pemrograman perangkat bergerak adalah proses pengembangan perangkat lunak atau aplikasi yang dirancang khusus untuk digunakan pada perangkat mobil seperti smartphone dan tablet. Mengapa perangkat bergerak memerlukan sistem operasi? Karena sistem operasi merupakan perangkat lunak yang mengelola semua aspek operasional dari perangkat tersebut. Android Studio adalah Integrated Development Environment atau IT yang dikembangkan oleh Google untuk membuat aplikasi Android. Bisa dipahami untuk presentasi kelompok 1? Bisa? Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan kembali ke tempat. Silakan kelompok 5 mempersiapkan diri untuk anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh pasien. Ya. Aplikasi yang dibuat dengan app inventor mungkin memiliki kinerja yang kurang optimal, tidak cocok untuk pengembangan aplikasi besar. Oke. Sudah dimengerti semuanya? Oke. Sudah, Mas?
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dari lembar kerja kami. Dengan adanya sistem operasi pada perangkat bergerak, maka perangkat tersebut dapat terhubung dengan jaringan internet. Ya, perangkat bergerak harus. Kalau ada sistem operasi bisa terhubung dengan jaringan internet ya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Mengapa perangkat bergerak memerlukan sistem operasi? Sistem operasi memiliki fungsi untuk mengelola semua siklus hidup aplikasi yang ada pada perangkat bergerak. Oke, perangkat bergerak. Selanjutnya, Soal nomor 4 akan dijawab oleh Mas Atta. oke, silakan Mas Atta. Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari React Native sebagai tools pengembangan perangkat bergerak? Jawaban: kelebihan cross platform. React Native memungkinkan Anda untuk mengembangkan aplikasi mobil untuk iOS dan Android dengan menggunakan kode dasar. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang LKPD. Oke, selanjutnya. Nomor 3 akan dibacakan oleh Mas Deva. Ya. Bisa sini Mas. Mengapa perangkat bergerak memerlukan sistem operasi? Karena dengan adanya sistem operasi maka perangkat lunak dapat berfungsi menjalankan aplikasi yang ada di dalamnya. Itu saja penjelasan dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekurangan: 1. Aplikasi Flutter cenderung memiliki ukuran yang lebih besar. 2. Meskipun Flutter memiliki banyak paket dan plugin yang berguna, beberapa pustaka pihak ketiga mungkin belum sepenuhnya didukung atau terdokumentasi dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepukan. Selanjutnya, tadi dari hasil presentasi kalian semua, untuk hasilnya lancar ya. Saya mulai ambil penilaian loh, ini loh tentang kerjasamanya, Ini kelompok berapa? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1 atas nama Mbak Dewi, kerjasamanya oke. 3. Siapa lagi? Kianin. Kelompok berapa ini? Kelompok 2, Pak. Sudah, gimana hasilnya Mas? Gini ya, saya ambil nilai ya untuk kerjasama tentang diskusi. Kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 siapa namanya? Panca, Pak. Oke. Siapa lagi? Arum. Mbak Arum kita. Diskusinya. Kelompok 5 siapa aja? Rowan. Bentar. Rowan. Tadi saya lihat kerjasamanya Mas Rowan. Siapa? Zaki Putra, kerjasamanya oke. Silakan untuk LKPD-nya dikumpulkan. Silakan maju satu untuk mengumpulkan LKPD. Ya, kumpulkan. Ya. Nah, dari hasil presentasi yang sudah kalian semua sampaikan dan materi yang sudah saya sampaikan, semua sudah bisa menjawab ya dan bisa mendiskusikan dari permasalahan-permasalahan yang sudah saya sampaikan, dan hasilnya
bagus semua ya. Saya simpulkan dari apa yang sudah saya jelaskan tentang perangkat bergerak, komponen sistem operasi, tools-tools yang sudah digunakan, ada kelebihan dan kekurangan yang tadi kalian semua jawab ya, yang sudah kalian cari informasi lalu menjadikan sebuah jawaban, sudah disajikan melalui presentasi, bahwa perangkat bergerak atau smartphone itu dirancang untuk membantu tugas manusia, melengkapi dalam kehidupannya sehari-hari ya. Maka perangkat tersebut harus diinstal aplikasi-aplikasi yang mendukung, atau yang dimaksud mendukung apa? Aplikasi-aplikasi yang diperlukan. Selanjutnya, aplikasi yang terinstal di smartphone itu dibangun melalui tools pengembangan perangkat bergerak. Melalui tadi tools-toolsnya ada Android Studio, ada Flutter, ya, ada app Inventor dan app Selector. Oke, dari itu saja untuk kesimpulannya, untuk kelompok terbaik yang tadi maju diskusi, kira-kira siapa ya? Kalau hasil dari penilaian saya, yaitu kelompok 1. Oke, hutan. Oke, kelompok 1. Bagus untuk presentasinya, saya nilai dari kerjasamanya tadi juga bagus, komunikasinya juga bagus. Selanjutnya, sebagai apresiasi nanti kita makan bersama, gitu ya. Saya traktir untuk yang kelompok yang terbaik, gitu ya. Oke, nah selanjutnya. Nah, setelah sudah ditentukan sudah kelompok terbaik, maka di sini kalian harus menemukan pengalaman-pengalaman baru, ya enggak? Kalian menemukan pengalaman baru kan dalam pembelajaran hari ini? Silakan pengalaman baru itu tulis di buku kalian. Silakan. Selanjutnya kalian bisa mengakses menti.com. Silakan HP-nya digunakan. Kalian masuk ke Menti dengan kode 82183510. Lalu masukkan pengalaman baru apa yang didapat hari ini. Silakan. Yang sudah ditulis di buku, lalu ketikkan, masukkan ke Menti. Oke, sangat asik. Sangat asik sekali. Sangat asik sekali ya. Oke, asik banget. Mantap, jiwa menggelora kayak nyanyian ya. Nah, ini pengalaman baru. Kalian bisa mengetahui antara teman satu dengan yang lain, kalian bisa melihat pengalaman baru hari ini. Intinya bahwa pengalaman dalam pembelajaran hari ini yang didapatkan adalah mengasihkan. Oke. Selanjutnya sudah saya kirim dari kalian untuk refleksi ya. Sudah? Silakan dibuka melalui Google Form, dikerjakan paling 5 menit. Saya kirim, sudah masuk belum ke grup kelas? Sudah ya? Renungan, refleksi ya. Selama pembelajaran ya dari tadi sampai sekarang, kira-kira apa yang akan kalian temukan? Silakan. Apa saja yang kalian alami, silakan. Kerjakan, nanti saya cek di sini. Untuk refleksinya, paham, sangat memahami, sangat berguna, banyak sekali, mengerti untuk bekerja sama, asik untuk berdiskusi, gitu ya. Oke, terima kasih untuk refleksi sudah kalian isi semua. Motivasi hari ini, ya, yaitu ketekunan dan disiplin dalam belajar adalah kunci untuk meraih prestasi. Setiap usaha yang kamu lakukan hari ini akan memberikan hasil di masa depan. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya, kalau kamu nggak kaya, kalau kamu nggak good looking, kalau kamu bukan keturunan bangsawan, setidaknya kamu harus pintar. Hari ini kalian harus pintar ya. Oke, tepuk tangan. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Silakan Mas Rowan untuk pimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.